nama saya Dimas Fadlika dari kelas 9. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian program LISA. LISA adalah lihat sama ambil. Manfaat dari LISA adalah yang pertama membuat hidup kalian lebih tentram. Yang kedua supaya sekolah lebih terlihat bersih dan juga ya lebih teratur. Bentuk karakternya seperti lebih tertib, seperti tadi membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Bunga Cahyani. Dengan penerapan 6S, saya merasa saya lebih dekat dengan adik kelas, perasaan saya menjadi lebih bahagia dan kompak sesama teman. Perasaan kami ketika melakukan kegiatan Jumat Berbagi adalah senang dan bahagia karena bisa berbagi dengan sesama. Dan juga dengan kegiatan ini bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, lalu juga melatih kekompakan tim dan gotong royong tim. Kami juga menumbuhkan rasa atas kejujuran karena bisa melakukan kegiatan ini dengan jujur dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kesepakatan kelas. Yang pertama, mendisiplinkan waktu. Yang kedua, menciptakan atau menimbulkan kekompakan terhadap teman. Yang ketiga, menciptakan sikap gotong royong kerjasama sesama teman. Yang keempat, dapat mendisiplinkan waktu. Yang kelima, dapat menciptakan sikap sopan santun terhadap guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Angelika ingin menyampaikan apa manfaat dan contoh dari kesepakatan kelas bagi diri saya. Manfaat dari kesepakatan kelas, kita bisa menaati aturan yang ada dan disiplin waktu. Contohnya, menaati guru, mengerjakan tugas yang ada, berdoa sebelum belajar ataupun sesudah belajar. Selain itu, kita juga bisa piket kelas dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini untuk mengambil hikmatnya, untuk mengambil berkahnya, marilah bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Aidil Padri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita iman abada. Khususan di jamil asatid di hazir majlis. Allahumma ya Allah anzil rahmatan wa maghfirah wa sihah wa amalan mutaqabbalah wa ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah wa salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana abwaabal khair, abwaabal rahmah, abwaabal ni'mah, abwaabal salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna hadza jam'ana jam'an marhumah waj'alna musawwaratana hadza musawwaratan nafiyah wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mahsuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlillahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut sambutan dari Kepala Sekolah SMP 1 Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 1 Muara Enim ke depan harus lebih kuat lagi, harus lebih kencang lagi, dan harus lebih aktif lagi.
Insya Allah kalau ibu bapak semuanya mendukung, maka kegiatan tersebut pasti akan berlangsung dengan baik. Kerjasama, pola. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kita ikuti sosialisasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari bersama-sama kita simak yang akan disampaikan narasumber kita, Ibu Marlina Wijaya SPD MPD dan Adinda kita Sumaryani SPD. Dipersilakan. Mahal harganya si batu bacan, bacan dibeli hijau warnanya. Salam pembuka kami ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Sehat-sehat untuk kita semua. Oke. Salam dan bahagia, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Oke, next. Kegiatan ini, sosialisasi ini itu kerjasama dengan Negeri 1 Marenim ya, SMP Negeri 1 Marenim. Kita punya komunitas praktisi itu khusus untuk seluruh guru-guru SMP Negeri 1 Marenim, dan juga kita bisa nanti membuka untuk guru-guru lain di luar SMP Negeri 1 Marenim, yaitu ABI. ABI itu singkatan dari Ayo Berbagi. Oke, budaya positif. Nah, pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu contohnya apa? Oke, kita diskusi dulu. Oke, silakan Ibu Limis. Biasanya kalau pertama kali kita ketemu, bersalaman, budaya yang sudah lama kita terus tersenyum. Salah satu contoh budaya positif itu adalah 6S. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Siapa yang ingin memberikan contoh lain dari budaya positif yang ada? Contohnya Lisa, oke, benar. Itu Amelia Lisa. Lisa itu apa Ibu? Lihat sampah ambil. Oke, benar. Ada lagi yang lain yang bisa dikasih contoh? Iya, apa lagi? Apa Budis Pak? Budaya positif, Pak. Budaya positif. Itu kalau kita penyakitnya. Oke, Bapak Ibu, kita jadi tujuan capaian umumnya pada kesempatan ini, Bapak Ibu itu diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian terakhir itu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Lanjut. Nah, apa itu budaya positif atau ekosistem positif? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya. Jadi kalau petani itu menanam padi, misalnya dapat menuntut tumbuhnya padi. Jadi kalau petani menanam padi, tidak mungkin tumbuhnya jadi gandum, tidak ya. Jadi
berikutnya misalnya. Jadi tugas petani adalah memberi pupuk dan air. Nah, tadi membahas ulat-ulat, membahas apa tadi, rumputnya, kemudian jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu Ki Hajar Dewantara lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3 November, Desember 1936, Januari, Februari 1997. Sekarang kita melakukan perubahan paradigma dulu. Oke, Bapak Ibu, dengan teman sebangkunya, Bapak Ibu silakan pilih salah satu, ambil kertas. Nah, Bapak Ibu silakan semuanya kita praktek dulu Bapak Ibu. Di satu bangku kan ada 2 orang. Tuh. Nah, siapkan kertasnya satu saja. Pilih siapa yang akan mengambil kertasnya, siapa yang akan menggenggamnya. Kalau tidak ada kertas, silakan minta dengan tetangga, boleh Bapak Ibu. Budaya positif berbagi dengan tetangga. Ibu Rela ada temannya, Ibu Rosa namanya. Ibu Rosa ada teman Bapak Ibu. Oke. Sudah ditulis dulu Bapak Ibu. Ada yang nulis, ada yang nanti meminta kertas yang digenggam. Ya. Itu contohnya ada Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan yang megang kertas, tulis apa yang menurut Anda barang yang berharga. Tulis saat ini. Tulis. Oke, silakan. Boleh. Berapa macam tulisannya, Bu? Satu aja, Bu. Satu benda yang Bapak Ibu anggap sangat berharga bagi Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian genggam. Ya, genggam yang Bapak Ibu tulis. Halo, hai. Ibu Bapak genggam, kemudian buat kepala. Nah, teman sebangkunya coba bagaimana caranya untuk mendapatkan kertas yang digenggam temannya. Ayo silakan. Terserah mau pakai cara ya. Boleh. Silakan. Ngomong dengan B, nyala kuat nih. Bapak Ibu temannya silakan berbagai upaya untuk mengambil kertasnya. Digenggam temannya. Bapak Ibu yang megang kertas harus mempertahankan kertasnya. Kalau tadi nulisnya suami, tidak mungkin suami diambil orang. Bapak Ibu, stop. Kita refleksi dulu dan mencoba mengambil kertasnya sama temannya. Apa yang terjadi? Silakan. Siapa yang mau? Ibu terlalu kuat mempertahankan sehingga saya tidak bisa menariknya. Sudah dikeliting, sudah digigit, jarinya masih kuat. Iya, sudah keringetan Bu. Ya, jadi tidak berhasil Bu.
sosialisasi itu budaya positif. Saya kasihan dengan teman saya, dia berusaha dan ingin mendapatkannya, tapi saya pertahankan, awalnya saya pertahankan, tapi saya kasihan, akhirnya saya dengan sukarela saya berikan. Apakah itu salah? Saya mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu, nggak ada salah benarnya ini ya, nggak ada salah benarnya. Satu lagi saya minta pendapatnya yang paling ganteng Pak Evanza. Karena ini benda berharga kan, jadi saya mencoba untuk berbagi dengan tetangga saya. Benda berharga ini berhubung yang saya tulis bisa berbagi, jadi bukan kalau istri kan nggak bisa berbagi. Bukan istri. Uang. Oke, yang mempertahankan slide ini siapa? Ibu Yulia ya, Bu Eli juga mempertahankan. Assalamualaikum. Kalau barang itu berharga bagi saya, akan saya pertahankan sampai tidak penghabisan. Berharga. Tapi kalau saya menulis berharga adalah kesehatan, bukan barang. Untuk sekarang, ya untuk sekarang yang paling berharga adalah kesehatan. Untuk sekarang. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya Ibu Ari dari tadi sudah tunjuk tangankan. Oke, terima kasih Bu Malinda ya. Kenapa saya tadi mempertahankan apa yang saya pegang? Karena Pak Aidil itu memaksa. Nggak tahu dipegang kita tarik ibu. Padahal saya tidak mau. Padahal kalau misalnya dia tadi meminta dengan lembut atau dengan bujukan, dengan rayuan, mungkin hati saya luluh juga untuk memberikannya. Karena dia sangat memaksa, saya semakin tidak mau memberikannya. Itu saja alasannya kenapa. Saya ingatnya dia tadi membujuk saya supaya saya berikan. Ternyata tidak terpancing juga dia. Ya. Oke, itu saja Bu komentarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan jawabannya benar atau salah itu tidak ada benar atau salahnya. Nanti Bapak Ibu akan memahami setelah kita ke slide berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini ilusi kontrolnya ya. Kadang kita guru menganggap bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sering tidak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Sering kan Bapak Ibu? Nah, kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Nah, sering kita kan berpikir seperti itu bahwa kita sering memaksa. Tuh, lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon itu ke teori kontrolnya. Bisakah kita mengontrol seseorang agar berpandangan sama dengan kita? Nah, ini sering kejadian ya di lapangan. Nah, di teori kontrolnya kita bukan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi apa? Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksa, tapi kita memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sering tidak kita sebagai guru menganggap anak kita, jika anak kita melakukan hal misalnya melanggar disiplin, melihatnya sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi di sini di teori kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki
Nah, misalnya dia berbuat sesuatu yang melanggar disiplin sekolah, itu dia pasti punya tujuan. Kita tanya dulu tujuannya apa. Tidak langsung marah-marah gitu. Next lah, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya atau tidak? Ya, coba kita lihat teori kontrolnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ya. Oke, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu modelnya tidak ada menang, tidak ada yang kalah ya Bapak Ibu, tapi kita modelnya berpikir menang dan menang. Oke. Nah, apakah disiplin itu? Ini diambil dari hak ciptanya punya Yayasan Pendidikan Luhur ya Bapak Ibu ya, di sini ditulis. Maka ini motifnya memang bukan dari bahasa saya, tapi ini adalah dari hak ciptanya Yayasan Pendidikan Luhur. Apa makna disiplin? Nah, makna disiplin itu berasal dari kata disiplina, itu bahasa Latin yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti kata maksud ini nanti kita ketemu di slide berikutnya. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia ya. Oke. Coba kita lihat nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi apa menurut Bapak Ibu? Motivasi eksternal. Eksternal itu berasal dari luar ya. Kemudian nomor 2-nya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, jika kita melakukan sesuatu berpikirnya seperti itu termasuk dari motivasi apa? Nah, motivasi eksternal. Berarti apa dia mengharapkan suatu imbalan atau hadiah dari orang lain. Nah, bagaimana internal disiplin, tujuan disiplin positif itu kita mengarahnya ke motivasi internal ya, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang kesadaran kita sendiri untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tuh, itu suatu quote ya Bapak Ibu. Nanti didalami apa maksudnya itu ya. Oke, lanjut. Nah, budaya positif itu berasal dari peraturan kelas, kemudian dari keyakinan kelas, kemudian lingkaran ketiganya lingkungan positif, dan terakhir menjadi lingkungan menjadi budaya positif. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, saya tanya dulu. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Oke, Ibu Maharani silakan. Untuk menjawab, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2?
bagi saya pribadi itu yang pertama mematuhi peraturan. Yang kedua itu apabila kita, karena saya pernah mengalami ya, yang namanya kecelakaan itu, apabila kita menggunakan helm, ternyata kita itu terbentuknya tidak akan mungkin mencapai kepala kita bagian dalam. Itu yang kedua, bagi kesehatan kita. Kemudian untuk mencegah mata ya, kalau saya menggunakan helm, saya biasanya menutup kaca yang bagian depan. Kenapa? Itu debu itu kan kita itu, saya kalau misalnya bawa motor, kalau saya ke Karangkara itu kan 60, jalannya itu 60 atau 70, itu kendaraannya itu debunya sangat banyak sekali. Itu mencapai mata kita. Ya, terima kasih Ibu Muharyani. Kita kasih tepuk 2 jempol untuk Ibu Muharyani. Tepuk 2 jempol. Kasihin ke Ibu Muharyani ya. Jadi menurut Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Ibu Muharyani itu termasuk motivasi intrinsik atau eksternal? Oke, siapa yang bisa ngasih pendapatnya? Oke, Pak Erman. Yang saya dapat dari Bu Muharyani yaitu yang pertama alasannya peraturan dan yang kedua keselamatan. Untuk peraturan itu eksternal karena ada hukumannya. Kemudian yang kedua keselamatan itu internal karena keyakinan untuk keselamatan diri sendiri. Terima kasih Pak Ivan ya, berarti bisa ke motivasi eksternal, bisa juga ke motivasinya internal, dan diharapkan semuanya ke motivasi internal. Ke pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Termasuk mengapa alasannya Bapak Ibu memiliki peraturan 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ayo, siapa yang bisa menjawab alasannya apa Bapak Ibu? Pak Idil, silakan Pak Idil. Jawab pertanyaan nomor 2. Dan menjaga jarak. Untuk ketiganya ini memang yang pertama pada saat itu kita kena wabah COVID, dan alhamdulillah berangsur-angsur hal itu sudah membaik. Kalau sudah membaik, tidak perlu lagi kita berjarak-jarak 1,5 meter dengan kawan kita, ya kan? Alasannya yang jelas untuk menjauhi wabah penyakit, menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga kesehatan sehingga tidak masuk virus dan lain sebagainya, mencuci tangan, menghilangkan virus yang ada pada tangan kita supaya tidak tertular, menjaga jarak supaya kita tidak menularkan kepada orang lain dan tidak tertular. Itu termasuk motivasi apa? Motivasi apa? Motivasi atau internal? Ada tadi yang disampaikannya, ada eksternal, ada juga. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ayo. Apa? Supaya tidak ketinggalan. Jadi motivasi intrinsipnya supaya kita tidak ketinggalan materi ini. Oke, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingi mengikuti serangkaian peraturan. Oke, nanti kita diharapkan budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu bukan karena takut dengan guru, bukan
sekedar mematuhi peraturan, tetapi kita memberi penilaian di situ, memberi keyakinan, memasukkan keyakinan kepada kegiatan kita itu yang intrinsipnya keluar dari dalam diri anak sendiri, murid sendiri, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ya, di sebelah kanan atau kiri itu keyakinan kelas dan dengan itu kesepakatan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Ya. Apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Di keyakinan kelas itu sudah masuk ke nilai-nilai, ya. Sudah ada nilai-nilainya. Jadi berdasarkan kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri. Ada kata kami yakin bahwa kami, berarti dia sudah disiplin waktu, memang sudah dari dirinya sendiri untuk melakukan disiplin waktu, bukan karena diperintahkan oleh guru, bukan karena supaya tidak dihukum guru. Sedangkan kesepakatan kelas, coba saya tanya dulu Bapak Ibu, sudah melakukan kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas, Bapak Ibu, apakah di setiap bulan Bapak Ibu mengevaluasi kesepakatan kelas itu? Apakah sudah mengevaluasi setiap bulan? Apakah kesepakatan kelas itu sudah berjalan dengan yang semestinya? Atau sudah dibuat, dipajang, selesai? Ayo, aku. Ya, jadi diharapkan nanti ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang dibuat itu diharapkan untuk setiap bulan mengevaluasi apakah kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak itu sudah berjalan dengan semestinya. Nah, ini gambar kita melakukan kesepakatan kelas, ya, di kelas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita bisa mempersilakan untuk kesepakatan itu bukan hanya untuk siswa, tapi untuk kita juga bisa, ya, semua untuk warga sekolah. Jadi warga sekolah, murid-murid sekolah atau di kelas itu bisa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bukan memaksakan kehendak kita harus ini tidak, tapi kita anak-anak disuruh curah pendapat dulu, ya, warga sekolah disuruh curah pendapat dulu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid. Warga sekolah bisa di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, yang ketiga baru kita susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Maksudnya apa? Kita jangan menggunakan kata jangan, tapi kita ganti misalnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau diganti dengan kalimat positifnya menjadi ya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi Anda mungkin akan mendapat bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pembentukan bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Nah, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan,
maka jumlah butir pernyataan keyakinan atau berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Tetapi memang betul-betul keyakinan itu berasal dari motivasi intrinsik, ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana mengarahkan keyakinannya itu agar menjadi berasal dari motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Bila mana terlalu banyak maka warga sekolah akan sulit mengikatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Benar atau tidak Bapak Ibu pernyataan itu? Benar ya? Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi semua meninjau ulang, kemudian dilihat lagi dan disetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa kita tempel di dinding ya, atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah atau di kelasnya. Nah, untuk keyakinan pendalaman, keyakinan kelas ini, nah tadi saya bilang bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu harus kita evaluasi secara rutin. Bisa dengan menggunakan tabel T dan Y. Jadi kita bisa melihat kalau di bagian hormat, ya di hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kita evaluasi. Halo Bapak Ibu. Hai, kita evaluasi bisa dengan menggunakan kata terdengarnya gimana? Apakah sudah terlaksana dengan apakah ketika didengar memang betul-betul terlaksana, terlihat dan bagaimana perilakunya ya. Bekerja juga seperti itu, jadi kita bisa menggunakan tabel T dan Y untuk mengevaluasi keyakinan dan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Lanjut. Nah, ini peraturan. Contoh, nanti kita jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan ditujunya apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ayo, silakan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kedisiplinan. Oke, nanti cek kita punya kesannya ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Masuk apa? Saling menghargai. Oke, lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, nanti kita lihat. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian antara menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan lari di kelas atau koridor. Bapak Ibu saya tanya, boleh tak menggunakan kata jangan? Oke, lanjut. Nah ini. Jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab untuk selalu kembalikan ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu masuk ke menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu masuk keselamatan, menghormati orang lain, keselamatan. Itu mana bisa belum ke situ Pak ini. Baru ke dilarang melakukan kekerasan. Lanjut kita dilarang menggunakan narkoba itu masuk ke kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran masuk menghormati orang lain dan kesabaran ya, melatih kesabaran kita kalau kita antri. Jadi filosofi antri itu adalah nilai keyakinannya adalah supaya kita menjadi orang yang sabar. Oke, menggunakan masker yaitu untuk yang pasti karena masker supaya kita terhindar supaya kita tidak menularkan penyakit ke orang lain dan juga ya, kita tidak menular
pada penyakit yang lain itu masuk ke kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, nanti adalah keselamatan dan keamanan. Oke, selanjutnya untuk slide berikutnya Ibu Ani Sumaryani yang akan menjelaskannya. Pada Ibu Ani kami persilakan. Baik, terima kasih buat Bu Linda yang sudah menyampaikan kesepakatan kelas dan yang kewajiban. Baik Bapak Ibu semuanya, kita ice breaking sebentar ya. Ya Bapak Ibu diharapkan berdiri dulu. Berdiri cari pasangan. Jadi yang jomblo cari pasangannya dulu. Ya silakan. Cari pasangannya. Yang jomblo silakan mencari. Ayo semuanya. Ayo. Berdiri dulu. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Ya, silakan berdiri yang belum menemukan pasangannya, silakan cari dulu pasangannya. Sebelum kita lanjut, masih ada beberapa slide lagi yang akan kita tampilkan. Oke, Bapak Ibu, biar kita press dan fokus pada materi selanjutnya, sila kita keluarkan sedikit. Oke, sudah. Harus ada pasangannya ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Aturan mainnya. Oke. Aturan mainnya, Bapak Ibu menggunakan tangan kanan semuanya untuk mencari angka yang akan dikalikan. Jadi misalnya Bu Is sama Bu Mei, misal Bu Is jari apa? Coba tunjukin dulu sama Bu Mei. 2 misalnya. Hanya 5 jari ya supaya nggak menyusahkan temannya. Itu nanti akan dikalikan berdua. Jadi misalnya mau contohkan Bu Is berapa? 2, Bu Mei berapa? 3. Nah 2 sama 3, siapa yang paling cepat mengalihkan? Siapa yang makanya jarinya jangan banyak-banyak, apalagi kalau saya susah itu kalau disuruh mengalihkan banyak. Oke? Ya, kita akan mulai sebanyak 3 round ya, 3 ronde. Jadi kita udah cari strategi ternyata Bapak Ibu semuanya. Oke? Udah? Nanti yang menang cari yang tetangganya. Misalnya Ibu I sama Bu Meti, yang menang Bu Meti. Terus Bu Yu sama Bu Rusniati, yang menang Bu Rusniati. Jadi yang menang sama yang menang, yang kalah sama yang kalah. Cari siapa yang menang sama yang kalah, gabung lagi. Kita round keduanya. Oke? Oke Bapak Ibu. Hadiahnya nggak siap ya? Hadiahnya senyuman saja. Oke, mulai ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa yang sama-sama menang? Gabung sama-sama yang menang. Ayo cari pasangan tetangganya. Ayo Bapak Ibu yang sudah menang silakan cari temannya yang sudah menang. Ayo cari temannya yang sudah
hari. Kita yang jawab itu pasti yang konsen, karena saya tadi kan instruksinya dikalikan. Nah, sempat pasti kepikir ini ditambah 1 sama 2, 3. Padahal harusnya kan 1 sama 2 tetap 2. Oke, baik. Udah semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita sambung lagi. Kalau tadi kita membahas mengenai kesepakatan kelas. Jadi di dalam sebuah kesepakatan kelas itu pasti ada konsekuensi yang harus dijalankan sama anak. Nah, untuk itu kita sambung lagi slide-nya didukung oleh penghargaan. Nah, di sini ada 5 poin. Halo. Kayaknya masih ngurusin kali-kalian ya Bapak Ibu ya, masih penasaran. Oke, di sini penghargaan merusak hubungan. Jadi hukuman dan penghargaan itu ada 5 hal yang bisa terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat ini di dalam tabel yang sudah tersajikan. Di sini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Jadi pilihannya itu misal, saya contohkan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah, di situ hukuman atau sanksi konsekuensi. Hukuman. Nah, nanti kita lihat jawabannya di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau sanksi? Nah, ada yang sanksi, ada yang hukuman. Kita lanjut yang ketiga, pernyataan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa? Ada sanksi, ada hukuman. Lanjut lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Bapak Ibu, termasuk sanksi ya? Ya, kita lihat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca. Apa? Sanksi. Oke, kita lihat nanti. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira apa? Sanksi atau hukuman? Nah, pilihannya hanya hukuman, sanksi atau konsekuensi. Pilihannya hanya 2. Apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk pernyataan ini? Konsekuensi. Ada yang sanksi enggak? Nanti kita lihat ya. Selanjutnya yang terakhir, mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira? Nah, siapa yang ingin pegang PJOK kasihnya? Ini kira-kira hukuman atau sanksi nih Pak? Hukuman, kata guru PJOK-nya itu hukuman. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini yang dikatakan butir mana menjadi hukuman, butir mana yang menjadi sanksi atau konsekuensi. Jadi kalau mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu di sini berarti termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia ada usaha dia membuat tulisan 100 kali. Kira-kira mudah nggak Bapak Ibu nulis 100 kali itu? Mudah. Berarti besok saya minta Bu Esna buat tulis 100 kali. Oke, kita ambil lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali hadir di sekolah, ini hukuman. Dan berbeda dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa bedanya? Sama-sama mengelilingi lapangan basket loh Bapak Ibu. Capek. Nah, apa kira-kira? Apa? Siapa yang bisa jawab? Coba. Biasanya kalau misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, biasanya sebelumnya mereka sudah adanya kesepakatan antara guru dengan siswa di kelas tersebut. Iya, bedanya tadi sama-sama lapangan basket, sama-sama 2 kali mengelilingi lapangan basket. Bedanya kalau hukuman tadi karena dia terlambat hadir, tapi kalau yang di sini kita sudah ada di kalimat untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa itu sudah menjadi kesepakatan.
Kalau mereka telat selama 10 menit, mereka akan mengelilingi misalnya 2 kali lapangan basket. Telat 15 menit, mungkin akan mengelilingi sebanyak berapa kali Pak Epan kalau 15 menit? Mereka telat. Iya, telat 15 menit kira-kira berapa kali? 10 kali. 10 kali, Masya Allah banyak ternyata kalau 10 kali. Oke, lanjut silakan Bu. Jadi hukuman dan sanksi itu bedanya. Kalau hukuman bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kita lihat perbedaan hukuman dan sanksi. Tadi banyak Bapak Ibu yang ada pernyataan 100 kali menulis, tadi ada yang mengatakan sanksi, ada yang mengatakan hukuman. Apa itu bedanya? Biar kita sama-sama melihat tabel di sini. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tadi mengelilingi lapangan, menulis 100 kali itu nggak mudah kalau bagi saya. Selanjutnya, sanksi itu sesuatu harus terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit. Nah, sakit ini Bapak Ibu ada 2, ada sakit fisik, ada pun sakit hati. Jadi kalau kita pukul anak, itu dia sakitnya fisik. Memang kita sekarang sudah dihindarkan untuk memukul anak, tapi kita ngomongin anak. Balik lagi ke hatinya yang sakit. Selanjutnya untuk jangka waktu yang lama. Nah Bapak Ibu, kalau kita dipukul sama guru, itu sakitnya lama loh Bapak Ibu, bisa bertahan sampai besok. Kalau sakit hati, itu bisa bertahan sampai anak itu jadi orang. Pasti ada detak dalam hati anak itu. Wah Bapak ini waktu itu bilangin saya bodoh, Ibu ini bilangin saya bodoh. Itu kadang-kadang melekat sampai kita udah jadi ibu-ibu dan bapak-bapak guru juga. Nah selanjutnya membuat ya, kalau sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Dia kalau sanksi bikin aja nggak nyaman, Bapak Ibu, contohnya bersihkan WC, dia kan nggak nyaman, hari itu aja dia nggak nyaman. Nah selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Justru karena kita memberi hukuman, biasanya anak-anak itu malah makin jadi. Contoh telat, katanya kalau telat nanti saya mau keliling lapangan 2 kali lapangan basket. Telatin aja lah, biar besok saya ngelilingin 10 kali, jadi nggak usah belajar. Nah akhirnya dia berprinsipnya seperti itu. Lanjut lagi, anak menghargai disiplin. Nah bedanya kalau sanksi, ada yang diingat sama anak, oh saya hari ini kena sanksi bersihin WC, besok saya nggak akan ulang lagi. Nah biasanya seperti itu yang ditimbulkan. Dilanjutkan, kalau hukuman paksaan harus, jangan ditolak, nggak boleh nolak. Sedangkan kalau sanksi itu ada stimulus dan tanggapan, apa yang bisa dilakukan sama anak. Lanjutkan lagi, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, semua hukuman itu efeknya adalah menyakiti anak, baik itu hati ataupun juga fisiknya. Lanjutnya, kalau sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Biasanya kita ini kalau udah kena sanksi, kalau masih ada punya malu, masih malu Bapak Ibu ya. Lanjut, konsep diri yang buruk. Kalau hukuman, dia menganggap saya buruk, saya sudah dipermalukan. Saya sudah dipermalukan sama guru saya, tapi saya buruk di kelas saya tidak berhasil, saya tidak benar, saya tidak pintar, biasanya seperti itu. Tapi kalau sanksi, konsep diri yang jadi baik. Oh, saya nggak boleh telat 15 menit. Kalau saya telat 15 menit, saya akan kena hukum. Biasanya anaknya lebih baik. Lanjut lagi, perbedaan hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah biasanya karena dia takut dihukum, dia akan bohong. Contoh, kenapa hari ini nggak masuk, muter-muter, saya ikut mama saya Bu ke Palembang, padahal kesiangan. Karena dia tahu kalau dia ketahuan kesiangan dan telat, mungkin di sini nggak ada lah Bapak Ibu yang bisa sampai segitunya. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberi hukuman mereka, misalnya berdiri di lapangan basket sampai jam istirahat. Jadi dia trauma karena dia dibikin malu sama kita. Selanjutnya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau sanksi biasanya anak berusaha dia untuk mematuhi peraturan. Lanjut lagi, perbedaan yang terakhir, kalau hukuman itu akan timbul rasa marah. Kira-kira kalau Bu Mei kena hukum, marah nggak Bu Mei? Marah kan? Kalau kita kena hukum pasti marah. Nah, terus ada rasa bersalah. Kira-kira kalau Pak Aidil kena hukuman, saya guru Pak Aidil disuruh berdiri di
lapangan basket, kira-kira merasa bersalah nggak Pak? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Apa aja cuma merasa bersalah Pak? Memalukan. Ada nggak? Merasa bersalah, merasa sakit hati, merasa ada dendam dalam diri. Dendam, nanti kita dikeroyok nih Bapak Ibu sama anak ya. Jadi ada rasa dipermalukan. Nah, kalau kita bikin hukuman, biasanya anak-anak itu hobi loh di dalam kelas itu bikin lihatlah. Itu karena tidak pakai baju seragam di lapangan ya. Nah itu dia malu anak-anak. Kalau sanksi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kita kasih dulu lah waktu untuk merenung seperti tadi kan, karena telat 15 menit ngelilingin lapangan sebentar, teman-temannya sudah mulai belajar, dia masih ngelilingin lapangan. Ya silakan lanjut. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Ada motivasi, ini ada tabel motivasi, identitas gagal, identitas berhasil untuk kontrol diri. Jadi ada kontrol dari luar, ada identitas berhasil juga dari luar, ada juga identitas berhasil kontrol diri. Nah di sini bagaimana cara kita menghindari hukuman? Bagaimana cara kita menghindari hukuman? Yaitu penghukum membuat orang merasa bersalah. Nah, yang guru perbuat contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Ada lagi yang terakhir Bapak Ibu, menyindir. Nggak ngomongin orangnya langsung, nggak bilang misalnya, Mariani kenapa? Tidur, ngantuk ya? Nggak ngomong kayak gitu, tapi lihatlah, ada yang tidur loh, matanya mejam-mejam, itu udah menyindir ya Bapak Ibu semuanya ya. Terus ada lagi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya sebenarnya nggak boleh tidur di kelas, ibu kecewa. Nah itu lebih enak daripada kita menghardiknya dengan mengatakan, Afeli, ngapain tidur di dalam kelas? Bergadang ya? Dengan kata seperti itu. Kita lanjut lagi. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah ada ancaman. Kata Pak Epan, kalau kamu besok nggak bawa bola basketnya buat latihan, awas ya, nilai kamu akan di bawah KKM. Enggak pernah ya Pak Epan ya? Alhamdulillah, nggak pernah. Sekarang gimana cara kita membuat orang itu merasa bersalah? Kalimatnya ditukar Bapak Ibu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres loh melihat kelakuan kamu keluar masuk dikurin sekolah. Nah mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah hasilnya menghukum dan membuat bersalah itu beda Bapak Ibu semuanya. Kalau menghukum hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Seperti tadi kata Pak Aidil, dendam. Dia berontak. Akhirnya dia nggak mau lagi masuk pelajaran kita. Ada lagi berbohong karena dia takut kena hukuman, dia akan bohong. Sekarang membuat orang bersalah juga banyak juga, bisa menyembunyikan, menyangkal, berbohong sama. Nah, hasil yang paling baik itu kita bisa lihat di sebelahnya, yaitu identitas berhasil. Itu tadi identitas gagal. Selanjutnya identitas berhasil. Bagaimana dikatakan berhasil? Jika mengharapkan imbalan atau ketergantungan dari orang lain, gurunya membuat alasan untuk muridnya. Selanjutnya pemantaunya menghitung dan mengukur. Nah, identitas berhasil untuk kontrol diri itu adalah menghargai diri sendiri, manajer. Jadi kita manajernya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira enak di hati anak. Contoh, Afeli kenapa tidur dalam kelas? Nah, apa? Karena semangat mengerjakan. Kira-kira perasaannya kalau ditanya gitu apa perasaannya? Agak sedang, merasa bersalah dan berusaha tidak tidur di kelas. Berusaha tidak tidur. Dibandingkan kalau saya bilang, Eli itu mata kenapa itu? Tidur di dalam kelas, kerjaan, nggak fokus dan sebagainya. Kira-kira perasaannya apa? Sedih. Dimarahi.
Malu. Sudah pasti malu ya Bapak Ibu. Anak-anak itu sama seperti kita loh Bapak Ibu. Kita juga nggak enak dipermalukan orang, dia juga lebih nggak enak lagi. Nah ini kita bisa melihat hasil-hasil yang didapat jika identitasnya berhasil, itu bisa menguatkan pribadi. Jadi ada teori Bapak Ibu, kita semua itu pasti bermasalah. Ya. Ya, silakan. Kemarin di ruang OSIS itu kan banyak air minum di atas. Jadi disampaikan, nah kok air minum di atas meja ini kosong rapi nih bapaknya, ya kan? Oh iya Pak, sebentar kan kita taruh ke banyak minum di atas itu kan. Kalau di mana itu tuh, nggak tahu ngapa minum. Kita kan nggak tahu, nyindir, tapi dia tambah kalau kita nyindir mah itu tambah banyak aja, bocor itu penuh air. Jadi temukan Pak Ayu di lapangan, makin disindir, makin ditambahinnya Bapak Ibu. Nah kira-kira ada nggak pengalaman Bapak Ibu juga yang di kelas nyindir anak? Ada yang tidur nih, ada yang kayaknya lelah sekali, makin jadi dia tidur. Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Ini juga pernah saya alami waktu marketing di kelas 7 berapa tuh ya di situ kan sampah banyak berserakan. Wah ini sampahnya berserakan sini, satu pun tidak ada yang peduli. Sendiri. Jadi anak-anak itu ada triknya sendiri Bapak Ibu. Benar. Kalau kita lihat kembali, makanya tadi saya katakan bahwa anak-anak itu sesuai umurnya. Nah, berhubung kita ini diberikan kepercayaan sama negara dan juga kepada Tuhan untuk mendidik anak SMP, jadi kita perlakukan mereka seperti anak SMP. Begini Bapak Ibu, saya sering loh, mungkin sama kasus kita, kalau nyuruh anak, pagi tadi saya ingin nyuruh anak pembersihan, dia diam dulu. Nanti kalau ditanya Kak, sampah itu bisa nggak jalan sendiri? Iya, diambil ya, nanti duduk lagi dianya. Nah, minimal kita sudah berusaha Bapak Ibu semuanya dengan seperti itu, diingatkan terus tanpa menyakiti hatinya. Insya Allah belum hari ini, mungkin besok, belum besok, mungkin lusa. Jadi kita positive thinking aja sama anak. Setiap kita pasti pernah kesalahan, kita juga pasti pernah kesalahan, tapi kita berusaha untuk benerin kesalahan kita. Nah anak, kita harapkan hari ini dia belum peka, disuruh kenapa ada air mineral di atas, malah ditambahin lebih banyak. Pikirnya Bapak itu setuju. Nah setuju Bapak ini kalau air mineralnya banyak di atas. Nah makanya dari itu kita lihat bagaimana kita berusaha untuk mulai hal ini. Kita bersama-sama, termasuk saya, Bapak Ibu dan semuanya, itu bagaimana cara memposisikan 5 posisi kontrol ini. Nah di sini ada hasil jika kita berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi kalau anak yang memiliki sedikit permasalahan, mungkin Pak Ainul bisa bertanya, ini kenapa air mineral makin banyak? Masalahnya di mana ini? Kamu pikir Bapak suka? Iya Pak, kan Bapak senang kalau kami tambah banyak. Salah lah. Karena apa? Saya yakin Bapak Ibu semuanya, karena saya memiliki anak saya kandung sendiri, kalau dikatain disuruh keluar rumah, dia bukan minta maaf, malah dia keluar bener loh rumah. Kata kita udah pemain aja keluar rumah, dia keluar. Kenapa? Karena dia memahami instruksi kita. Instruksi kita tadi dipahaminya bahwa oh dia setuju, dia memerintahkan kita seperti ini. Nah itu. Sekarang murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah mungkin di sini kita sama-sama, saya termasuk saya ya Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama untuk belajar bagaimana cara memposisikan, mengontrol. Jangan lagi ada hukuman yang kira-kira bisa menyebabkan fisik bahkan sakit di hati anak. Karena kita pun insya Allah pernah disegitukan sama orang. Nah, jangankan waktu kita kecil sebesar ini pun kita digituin orang aja, seminggu terngiang telinga ini omongan itu. Nah, jadi mungkin kita bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan hukuman baik fisik ataupun menyakiti anak-anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, sebentar izin.
Di antara posisi 5 posisi kontrol, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling diperlukan untuk kita tempati sebagai seorang guru? Bapak Ibu. Oke. Kemana Bapak Ibu? Dari yang posisi bawah, ya untuk ada orang posisi kontrol, yang mana yang sangat diharapkan untuk kita jalani? Manajer. Ya, Bapak Ibu. Jadi secara bertahap melalui proses kita berusaha untuk menduduki posisi kontrolnya sebagai manajer. Memang itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan ya Bapak Ibu, tetapi kita melalui proses, kita secara perlahan proses dan proses, maka nanti kita diharapkan ke posisi manajer ya, posisi guru sebagai seorang manajer. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini ada 5 tadi. Jadi kita berusaha semuanya bagaimana caranya kita mencapai posisi manajer. Nah ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Ada nilai-nilai, ada manajer dan cara memperbaikinya. Contoh kalimat, kalau kamu tidak, nah tidak apa kira-kira diisi? Siapa yang mau mengisi kalimat ini? Kalau kamu, ini pernyataan untuk anak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh kalimat diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Nah kira-kira siapa Bapak Ibu yang bersedia untuk mengisi kalimat ini? Kira-kira siapa nih? Coba, apa Pak ya? Ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman ya. Kalau kamu tidak, nah tidak apa? Saya akan. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan menghukummu atau memberi sanksi. Apa jelasin hukumannya apa? Hukumannya aku lagi dulu. Kalau kamu tidak membuat PR, saya akan mengeluarkanmu pada saat ini. Jadi ada kalimat Pak ya, tadi kalau kamu tidak membuat PR, saya akan mengeluarkan kamu saat ini ya Bapak ya. Berarti dia tidak ngikut pelajaran. Nah itu bentuk dari hukuman. Sekarang memperbaikinya kian berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kira-kira kalau kalimat ini sudah kita baca, kita kembali ke posisi 5 tadi. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, contoh yang tidak mengerjakan PR. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, untuk memperbaikinya, kian berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kira-kira siapa yang mau nyambung pertanyaannya? Bapak Ibu yang masih menyambung pertanyaan di sana. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi kasusnya nggak ngerjain PR nih. Kira-kira apa? Coba. Oke, Pak Aidil. Ini yang kita kasih ke murid ya. Kasusnya adalah mereka tidak mengerjakan PR. Kalau anaknya tidak mengerjakan PR, posisi manajernya kalau anaknya tidak dalam gawi ke kita biar gawi ini balik bangga. Jadi permasalahan selesai ya Bapak ya. Masya Allah. Ya Bapak Ibu siapa lagi yang bisa mengasih contoh? Kalau anaknya nggak ngerjain PR, kira-kira Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini dialami anak tersebut tidak membuat PR. Kamu tahu tidak bahwa apabila kamu tidak melakukan, kamu tidak membuat PR ini, ada sesuatu. Saya secara pribadi berkomunikasi dengan anak tersebut. Apa yang coba kamu jauh sekali tertinggal. Ketika kamu tertinggal, berarti kita membayangkan. Misalnya, ketika kamu mau datang ke sekolah ini, apakah kamu langsung bim sampai ke kelas? Begitu. Jadi saya mengistilahkan bahwa anak tersebut harus kita meyakinkan dengan anak tersebut
bahwa dengan melakukan pembuatan PR mengulangi lagi, ibu tidak marah, kamu tidak membuat PR, tetapi kamu jauh sekali tertinggal dari teman-temanmu. Jadi silakan dilakukan pembuatan PR-nya. Kapanpun kamu mau mengumpulkannya, ibu menunggu. Setelah Bu Nurhayani bilang seperti itu, kira-kira reaksi dari anak yang Bu Nurhayani ajak ngomong tadi gimana? Alhamdulillah reaksi anak tersebut mau melakukannya. Berarti saya itu tidak marah, bahwa saya itu hanya menginginkan dia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Di sini Bu Nurhayani, jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bu Nurhayani kasih kesempatan buat kapan saja mengumpulkannya, dan alhamdulillah dengan memberikan kesempatan seperti itu siswanya mau. Nah disinilah salah satu contohnya kita bergerak antara pemberi hukuman dengan berusaha menjadi manajer ya Bapak Ibu semuanya ya. Silakan. Nah, nada suara. Jadi nada suara Bapak Ibu ini sangat berperan penting nggak kira-kira di dalam proses pembelajaran? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah di sini apa yang terkaitkan dalam sebuah pesan? Jadi terkadang ada anak itu yang nggak tahu apa yang mau kita sampaikan sebagai guru. Ini Bapak Ibu guru ini kita saya ini ngapain di situ, tugasnya diapakan? Dan itu juga sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena bukannya Bapak Ibunya tidak bisa mampu mengajar, mungkin karena kita mau cepat, mau deadline, mengejar kurikulum, mungkin ada kendala dalam penyampaian terhadap anak. Nah di sini kata-kata berapa persen ini Bapak Ibu? Berapa? 10%. Nada suara. Nah, nada suara. Jadi 35% ya, supaya bisa mencukupi jadi 100. Sekarang bahasa tubuh. Kira-kira kalau bahasa tubuh orang yang marah sama orang menyenangkan terlihat beda nggak Bapak Ibu? Beda. Kelihatan ya? Apa? Ya, kalau saya marah pada saat mengajar atau beracara menghibur seriput, ya saya dia akan dampain dia. Tapi saya bukan di sini. Ujungnya dia diam. Woi, ibu antum marah. Ini dia. Jadi kita sepakati bahwa apa yang ditampilkan di slide bahasa tubuh itu sangat berpengaruh besar nggak persentasenya Bapak Ibu? Iya, jadi ada yang Bapak Ibu semua ini yang kita dikaruniai sama Tuhan yang suara kita nggak terlalu besar nyaring, tapi karena dia bisa melihat dari bahasa tubuh kita, walaupun kita suaranya kenceng, tapi karena bahasa tubuh kita bahagia, dia nggak nangkapnya kita lagi marah, ya. Jadi dari bahasa tubuh, walaupun katanya, jadi apa kan senyum, itu teriak dengan angkatan, aku bukan senyum. Kita sambung lagi Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi contohnya telat, tidak mengerjakan tugas, ini adalah restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Nah, 2004. Jadi di sini bisa terlihat bahwa restitusi itu harus kita lakukan supaya anak kembali lagi untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga kita mendapatkan hasil yang apa yang kita inginkan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Untuk membuat siswa memahami kesalahan dan mengubah perilakunya, kita juga harus melakukan
ke-9 ciri ini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi hukumannya tadi dikeluarkan dari kelas, hukumannya disuruh membersihkan toilet, itu bukan untuk menebus kesalahan. Tapi bagaimana caranya yang kita berikan kepada anak itu dapat membuat mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan seperti apa? Kalau Bapak Ibu ngomongnya kasar, kira-kira anak senang nggak melihat muka kita besoknya? Jadi kalau kita harus memperbaiki hubungan, ya. Kalau kita masuk di kelas, anak itu antusias melihat kita kan lebih senang daripada anak melihat awas lah Bapak itu, awas lah Ibu itu nanti badannya aku kompesin, karena dia merasa sakit kan dengan kita. Sekarang adanya tawaran. Nah, seperti yang Bu Nurhayati katakan, ditawarkan. Gimana kalau soalnya kita itu, tugasnya itu boleh kapan-kapan, ditawarkan, bukan dipaksa. Minggu ini nggak ngerjain, berarti besok itu harus selesai. Nah, itu paksaan. Tapi kalau ditawarkan, biasanya anak lebih fleksibel. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi kita bisa lihat apa yang kesalahan dan apa yang mampu diperbaiki sama anak. Selanjutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa tindakan itu dilakukan? Apa dasarnya tindakan itu dilakukan? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, supaya daripada anak berontak, lebih baik kita melakukan restitusi. Selanjutnya lagi, restitusi fokus pada karakter. Jadi kita karakternya apa? Oh, setelah dilakukan restitusi, anak lebih bertanggung jawab. Lebih apa Bu? Kalau setelah dilakukan restitusi, kira-kira anak apalah bayangannya? Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Artinya anak belajar bertanggung jawab, belajar untuk kreatif, disiplin. Nah, kira-kira itu kreatif dan bertanggung jawab. Sebenarnya itu setelah tuntunan Bapak Ibu ya. Lanjut yang ke-8. Apa yang ke-8 Bapak Ibu? Yuk, biar semangat baca sama-sama yuk. Apa yang ke-8? Nah, setiap restitusi ada solusi. Jangan kita cuma ngoceh aja pas di anak ngumpul, nggak mau lagi saya ngumpul. Kan kemarin, ngapain kita ngumpul hari ini? Nah, itu bukan solusi Bapak Ibu. Kalau anak sudah melakukan perbaikan, dia ngumpul soalnya, ya diambil, dikasih nilai. Mungkin itulah. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dia walaupun buat salah, jangan sampai dia merasa terkucilkan. Saya merasa bodoh, saya merasa tertinggal. Jadi anggap seperti kalau dia sudah melakukan restitusi, silakan lagi kembali ke anak-anak yang lain. Lanjutnya, ini ada segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh tadi, tidak mengerjakan tugas. Kira-kira kalau Bu Meli anak siswanya nggak ngerjain tugas, alasannya apa lah kira-kira yang dilontarkan sama siswa? Yang pertama, mereka belum mengerti. Yang kedua, alasannya kelupaan Bu, katanya. Iya, kelupaan dan belum ngerti. Kalau misalnya dia alasannya belum ngerti, saya memaklumi dan saya berusaha menjelaskannya lagi, sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya kembali. Kalau kelupaan, saya kasih kesempatan biasanya sampai siswanya benar-benar mengumpulkan tugas. Terima kasih. Oke, berarti Bu Meli sudah yang bagian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Berarti itu sudah solusinya ya. Nah, ada lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ingat, anak-anak juga manusia sama seperti kita. Anak-anak itu, kita pernah jadi anak-anak loh Bapak Ibu. Tapi anak-anak belum pernah jadi kita. Jadi kita udah tahu gimana perasaan menjadi seorang anak SMP. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kira-kira kalau nggak ngerjain tugas, kalau di kelasnya ada anak itu terus, atau ada anak-anak lain? Coba Rena. Ya, kalau saya ngajar di 92 terutama ya, kadang-kadang
ya ada gantian, cuma kadang-kadang juga yang itu terus ada juga itu saja Pak. Ya. Nah, berarti ada juga anak yang itu terus dan ada juga anak yang memang bergantian. Nah, selanjutnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi, kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini untuk membuat anak yang salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya adalah guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya kata yang bisa kita gunakan adalah Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Selanjutnya ada kalimat juga bisa kita sampaikan, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalimat terakhir adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu mungkin contoh kalimatnya. Nah, sekarang membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apa itu power, freedom, love, dan belonging, fun, dan survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lanjutnya apa yang penting bagi kamu? Lain yang baru. Selanjutnya maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini contoh untuk anak yang suka main kekerasan, Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Contohnya kalau dia datang pukul 7, kita bilang kalimatnya apakah kamu besok bisa lebih baik lagi. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita kembalikan lagi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, manusia itu memiliki cinta kasih. Ada rasa memiliki dan dimiliki. Jadi kalau kita manusia itu merasa pengen dicintai, pengen disayangi, itu rasanya enak. Kalau ada yang ngomong sama kita lemah lembut, rasanya sejuk hati kita. Selanjutnya penguasaan. Nah, untuk bertahan hidup kita berpenguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kita manusia yang bebas ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita bebas berekspresi dan bebas menyatakan pendapat kita. Selanjutnya kesenangan. Nah, anak-anak itu ada yang mencari kesenangan memang dari segi negatif. Nah, kesenangan seperti apa? Kesenangan bikin onar, kesenangan main pukul-pukul sama teman. Memang itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Hanya salah mencari kesenangannya saja. Baik, lanjut lagi. Menanyakan keyakinan. Nah, ini sambungan lagi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya bisa berkata, kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, yang tadi sudah ada dibuat di kesepakatan kelas. Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan sama anak Bapak Ibu semuanya. Lanjutnya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Biasanya kalau udah ditanya seperti ini, nggak mau anaknya jawab yang jelek. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kalimatnya kalau kita kaitkan dengan nilai yang apa? Ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid ke tujuan semula. Jadi ini bisa kita lakukan selama 30 detik di kelas kita masing-masing atau dengan anak dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, udah belum kita melakukan hal yang menginginkan. Lanjutnya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dilanjutkan lagi, apakah wajar membuat kesalahan?
Bisakah kita memperbaikinya? Kira-kira kesalahan wajar nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira kesalahan itu diperbaiki? Insya Allah bisa ya. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Kesepakatannya apa? Selanjutnya, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, lanjut lagi, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ada lagi kalimat, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kita yang menawarkan dulu kepada mereka. Selanjutnya, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Dia ada langsung action. Selanjutnya, apakah tugas kamu saat ini? Nah, diingatkan lagi apa tugas saya. Dua kalimat terakhir yaitu bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini. Kita tanya dulu, mau diapain? Kamu mau diperlakukan seperti apa? Bisakah kamu melakukannya? Dan terakhir, apa yang kamu inginkan? Kesepakatannya apa? Nah itu Bapak Ibu. Intervensi selama 30 detik bisa kita lakukan kalau kita pilih beberapa kalimat tersebut. Nah, kira-kira tanya jawab nih. Kira-kira Bapak Ibu semuanya mungkin sama-sama. Saya juga belajar juga. Hari ini saya belajar, Bapak Ibu juga sama-sama kita belajar. Mungkin sudah banyak yang menerapkan. Kira-kira ada tidak tindakan Bapak Ibu yang dilakukan terhadap anak yang menunjukkan bahwa kita sebagai manajer tidak memberi hukuman yang menyakitkan atau tidak menyakiti fisik ataupun hati. Kira-kira ada nggak yang mau kasih contoh nih sama saya dan rekan-rekan lain? Oke, silakan ya. Terima kasih. Untuk ini kami akan memberikan contoh kelas 4. Anak itu bermasalah dengan tugas-tugas. Saya sebagai wali kelas minta informasi dari seluruh mapel tugas apa saja yang belum diselesaikan oleh anak ini, karena kita akan mendekati dengan ujian akhir semester. Kemudian saya sudah mendapatkan rekap itu, dan kemudian anaknya saya panggil beserta orang tuanya bekerja sama dengan guru BK dengan rekap tugas-tugas yang mereka sampaikan. Kemudian anak itu membuat suatu perjanjian bahwa akan menyelesaikan tugas-tugas itu, dan anak itu kemudian menghubungi gurunya meminta tugas. Dari 3 orang anak yang bermasalah itu, 2 orang menyelesaikan apa yang tapi ada 1 orang sampai sekarang anak itu masih perlu kita kejar-kejar, masih perlu kita tagih-tagih. Jadi pada dasarnya 2 orang bisa berjalan dengan baik, dan 1 orang masih perlu bekerja keras karena barangkali hanya 1 atau 2 mapel yang dikerjakan, sementara 8 mapel yang masih ada tugas itu tidak dikerjakan. Itu informasi di lapangan yang kita temui, dan pada dasarnya sebenarnya pendekatan kita dengan anak dengan sistem seperti itu membuahkan hasil walaupun tidak 100%. Itu saya yang kami sampaikan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah di sini memang menemukan bahwa ada beberapa siswa yang memiliki masalah, tetapi setelah dilakukan pendekatan, alhamdulillah ada 2 orang yang berhasil. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan kita lakukan sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanya jawabkan mengenai yang sudah kami sampaikan, sudah Ibu Marinda Wijaya dan saya sampaikan. Boleh Bapak Ibu mungkin berbagi sharing pengalaman bagaimana caranya agar mentiadakan hukuman bagi siswa. Ada nggak tips dan trik Bapak Ibu yang sudah dilakukan bagaimana caranya mentiadakan hukuman kepada siswa? Ya, silakan. Siapa Bapak Ibu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ibu Sumaryani dan Ibu Marinda. Begini, saya pernah mengalami, saya sudah mengatakan dengan anak untuk melakukan sesuatu, ini di luar pelajaran ya. Anak, tolong dong, Ibu minta tolong angkat barang tersebut, pindahkan ke tempat yang lain. Tetapi yang jadi permasalahan, anak tersebut dengan berbagai cara mengatakan,
Ibu, aku tidak bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa meminta anak tersebut melakukannya? Karena kebenaran hanya ada 2 orang anak tersebut. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Ibu Haryani. Pertanyaan saya, Ibu sudah menanyakan alasan mengapa mereka tidak bisa. Apakah Ibu sudah melakukan restitusi segitiga? Nah, gimana caranya? Saya mau Ibu sudah menanyakan alasannya kenapa mereka tidak mendengarkannya? Sudah Ibu meminta mereka untuk mencobanya? Sudah, terus tidak mau. Tidak mau lagi. Ya, berarti Ibu menyerah itu artinya. Berarti nanti setelah ini Ibu bisa melakukan restitusi segitiga. Ada 3 ya, ada tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suryani. Jadi dari dengan menggunakan pertanyaan yang diberikan seperti dikorek-korek, istilahnya coaching sampai kita mendapatkan keyakinan bahwa mereka akhirnya mau. Itu nanti memang perlu usaha yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak bisa sekali 2 kali, kadang berkali-kali. Oke. Ibu katakan melalui proses. Tanpa kita berambut-rambut, anak itu berani. Itu emosi tidak jadi marah. Untuk ini, iya, setiap hari disuruh anaknya hari. Nah, kamu kita melihat saja, oh Yani yang tidak mengerjakan pagi tadi. Ya, ini Bu, melalui pendekatannya tidak harus ke BK. Nanti ada saat-saat kalau ketika saya ada di ruang waktu di berbagai, kan saya catat, oh anak ini yang nanti harus perlu restitusi segitiga. Jadi sudah saya siapkan. Nah, saya panggil kalau permasalahannya sama, minimal lah atau maksimal 3 atau 2 anak untuk ruangan saya. Kemudian saya melakukan restitusi segitiga. Tidak jadi masalah Ibu, walaupun mengajar tidak mengajar, semuanya anak-anak kita. Nah iya, makanya perlu didalami lagi. Kenapa mereka tidak patuh dengan kita? Apa karena kita tidak mengajarnya? Nah itu harus dibuang dari pikiran mereka bahwa guru yang tidak mengajar tetap harus dipatuhi karena mereka juga bagian dari murid SMP Negeri 1 Muara Enim. Saya bisa ngomong baik Bapak Ibu, memang perlu proses, perlu pembiasaan. Tidak sehari 2 hari mereka langsung berubah, tidak. Itu bisa 1 tahun baru berubah. Tetapi kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita memperbaiki, mendebarkan laku anak menjadi karakter yang lebih baik, gitu ya. Tapi jangan belum apa-apa harus sudah nyerah. Memang perlu proses pembiasaan dan sebagainya. Memang lama, bisa 1 tahun lebih, bisa. Tidak langsung tiba-tiba dia berubah, tidak. Karena kita kan sudah seperti kita tidak bisa merubah orang seperti membalik telapak tangan. Kita, yang penting kita sama-sama berkolaborasi bagaimana caranya supaya anak kita menjadi lebih baik. Nah itu penting kerjasamanya. Ya mungkin tambahan juga Bapak Ibu ya, mungkin dari banyak hal yang bisa kita temui di lapangan. Oleh karena itulah hari ini kami itu berusaha untuk berbagi sedikit ilmu yang kami dapatkan dengan harapan bisa menebarkan budaya positif di SMP Negeri 1 Muara Enim menjadi lebih baik. Benar kata Bu Marinda tadi, semua butuh waktu, semua butuh kesabaran, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi insya Allah dengan niat yang tulus kita mampu dan bisa melaksanakannya. Bapak Ibu, sebelum kita sesi pertama ini selesai, saya
merefleksikan apa yang telah Bapak Ibu dapat dari sesi 1 ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu yang bersedia untuk menyampaikan refleksi yang sudah didapatkan mengenai sosialisasi budaya positif. Ini ada pertanyaan yang memantiknya Bapak Ibu. Silakan siapa yang bersedia, Bapak Ibu semuanya. Bu Rena bersedia, Bu? Oke. Oke, terima kasih. Yang bisa kami ambil dari kesimpulan itu ya, refleksi itu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Itu yang mengubah paradigma saya yang itu di lapangan ya? Kita ngajar. Oh ya, selama Ibu Marlinda sama Ibu Sumaryani mengasihkan tadi budaya positif. Nah di sini sebenarnya bagus semua ya tadi ya, caranya harus lemah lembut sama anak didik, tidak dengan kekerasan. Tapi di sini saya rasanya pengen ya seperti itu dilakukan. Tapi kadang-kadang anak-anak ini membuat emosi. Nah di sini kami pengen bagaimana kira-kira caranya supaya tidak emosi, supaya sabar menghadapi ini. Ya, selama tadi kita pengen dia berubah ya, anak masih terus. Kemudian semuanya ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna disiplin di sini untuk nyuruh kita berubah agar tadinya kurang baik menjadi baik. Waktu tadi tidak disiplin waktu, kalau bisa disiplin ya. Motivasi intrinsik itu untuk dalam diri kita ya. Benar Bu Marlinda? Ya, motivasi intrinsik ya, dengan kedisiplinan tentunya kita bisa ya membawa diri kita lebih baik lagi. Tadinya tidak tepat waktu, kalau ada tepat waktu ya datang. Itu yang nomor 2. 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini. Saya ya sebagai guru sama anak-anak ya memberikan contoh terutama yang baik kepada anak-anak yang tadinya tidak bisa seperti yang saya alami pelajaran agama ya, ada yang buta masih baca Al-Quran. Ini saya terus setiap pelajaran saya suruh bawa Iqra agar dia bisa membaca Al-Quran. Tapi ada yang sudah nurut lebih baik ya. Cuman ada satu orang sampai sekarang masih belum berubah. Ya, tadi ada 7 orang kalau di kelas saya yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, 6 orang tadi alhamdulillah mereka sudah bagus, sudah bisa. Cuma di 1 orang tadi masih di Iqra 1, Iqra 2 terus, belum lanjut ke 3, 4, belum itu. 1 orang. Itu yang saya sebagai peramungnya ya. Kemudian 4, saya akan menjadi amung yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Ya tentunya menjadi amung yang baik, contoh bagi anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Rena. Kasih tepuk tangan dulu ya buat Bapak Ibu semuanya sama Bu Rena yuk. Terima kasih buat Bu Rena yang sudah merefleksikan kegiatan pada hari ini. Dengan harapan yang sama saya katakan tadi adalah kita sama-sama belajar, kita sama-sama membangun, dan kita sama-sama berubah menjadi lebih baik. Yang sudah disampaikan Bu Rena tadi sekedar menambahkan ya, benar Bu, di lapangan terkadang yang paling penting sudah disampaikan berapa tadi, yang jelas yang harus kita punya dalam diri kita ini yang pertama kurasa sama-sama untuk perbaiki, manggil anak itu paling senang kalau dipanggil nama. Sudah itu dia dipanggil dengan nada yang lembut, nak
D, K, dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu untuk ke depan. Yang kedua, jangan yang kita nih benar tadi jatuhkan, dia lebih baik dipukul kata anak itu daripada dia dikatui. Kemarin ada siswa kita dance dia senang nian happy, tapi pas kemarin nanya dengan aku, ada nangis di ruang OSIS itu. Ngapa nak kau? Enggak pak, enggak. Aku tanya-tanya, ternyata katanya ada guru yang katanya karena pakaiannya tidak pantas dipakai di sekolah, kurang layak, kurang ini. Akhirnya dia kecewa kan seperti itu. Cuman disampaikan di ini tuh insya Allah, padahal dia senang nian pada hari itu kan itu. Jadi artinya kata-kata yang menyakiti itu ternyata dia lebih baik dipukul daripada diomongkan dengan kata yang seperti itu. Itu baik untuk tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aidil buat penambahan refleksi ya Pak Aidil ya. Oke, mungkin bisa dari Bu Marinda. Ya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu, kita semua guru berusaha untuk menjadi posisi guru di manajer. Jadi kita tidak menghukum, tidak menghardi anak, tidak membuat anak menjadi merasa bersalah, ya. Tapi kita menuju secara pembiasaan, secara berproses, kita menuju ke guru yang menjadi seorang posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita secara bersama-sama Bapak Ibu ya, kita saling mengingatkan. Ketika kita mau marah, kita saling mengingatkan. Sabar Bapak Ibu, kita bisa melakukan revolusi segitiga. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah berdasarkan pengalaman, ternyata anak kan tidak suka dibuat di kita kalau kita membuat anak merasa bersalah. Kita analogikan saja ke diri kita sendiri. Seandainya Bapak Ibu dipermalukan di depan orang ramai, kira-kira Bapak Ibu senang tidak seperti itu? Tidak kan? Tentunya begitu juga dengan anak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan memarahi anak di tengah lapangan, kita panggil secara personal. Tapi bukan dimarahi karena kamu harus ini tapi ditanya dulu. Kemudian kita berusaha menjadi ke manajer, ditanya alasannya apa, bagaimana, sehingga pada akhirnya dia meyakini diri sendiri bahwa itu hal yang tidak benar. Sehingga dia menyadari sendiri, bukan karena kita ngatoin, bukan karena kita marahi seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, gimana Ibu Ani? Kita rasa cukup untuk sesi 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sesi 2, kita